Assalamualaikum, selamat malam sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Salam sejahtera untuk Anda semua. Kembali di menjelang tengah malam ini, saya membuat sebuah audio catatan harian yang berisi pengalaman, berisi inspirasi, dan tentunya berisi pencerahan kepada Anda semua tentang bagaimana hidup yang kita jalani ini diisi dengan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang nikmat. Hari ini hari Kamis tanggal 30 Juni 2022. Saya membuat audio ini di ruang tengah di depan TV. Saya sambil nonton film tadi ya di HBO gitu ya. Tadi ada sebuah film tentang hacker gitu. Jadi judulnya apa tadi ya? Terus tadi nontonnya hanya langsung tengah-tengah gitu kayaknya. Saya cari channel HBO tadi dapat film itu dan seru gitu. Bagaimana seseorang yang dia masuk ke sistem pertahanan Amerika, dia mengutak-ngatik di situ, dia ubah semua algoritmanya, kemudian sampai Amerika kebingungan dan ternyata orang itu dulu adalah mantan pekerja, mantan agent di kantor pertahanan Amerika. Dari situ sebetulnya saya bisa mengambil sebuah inspirasi, sebuah ilmu bahwa sebuah sistem ini sama dengan pikiran kita sebetulnya. Harusnya sistem pikiran kita itu yang tahu passwordnya, yang tahu algoritmanya, yang tahu logikanya, yang tahu bagaimana merubah-rubahnya adalah kita harusnya. Dan setiap orang harus tahu bagaimana alurnya, bagaimana cara menggunakan pikirannya, bagaimana cara mengubah program-program di pikirannya. Harusnya Anda dan setiap orang tahu itu. Supaya apa? Supaya pikiran Anda tidak dihack oleh orang lain, tidak dimanipulasi oleh orang lain, tidak dikendalikan oleh orang lain, tidak dipengaruhi oleh orang lain. Banyak orang ketika dia tidak sadar bahwa dia tidak tahu bagaimana mengelola pikirannya, akhirnya apa? Tanpa disadari juga pikirannya sedang diambil oleh orang lain, sedang dimanipulasi, sedang dipengaruhi oleh orang lain, dan Anda terkesan membiarkan, mengizinkan itu terjadi. Ini banyak saya temui gitu ya. Saya bilang itulah namanya sebuah kesadaran. Sadar bahwa kitalah yang punya pikiran ini, kitalah yang punya kewenangan untuk menggunakan pikiran kita dengan benar. Kitalah yang diberi hak oleh Tuhan untuk mengelola pikiran kita dengan benar. Jadi seharusnya dari film tadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa kalau seorang manusia itu tidak tahu bagaimana mengelola pikirannya, siap-siaplah pikiran itu dihack oleh hacker-hacker yang di luar sana. Apakah hackernya jahat? Tidak. Hacker-hacker di luar sana mempengaruhi pikiran Anda juga untuk kepentingannya mereka, sama dengan di film tadi. Dan ternyata itu adalah mantan agent. Artinya apa? Orang dalam. Yang tahu tentang isi pikiran Anda adalah Anda sendiri, dan yang tahu bagaimana mengutak-ngatiknya adalah Anda sendiri, bukan orang lain ya. Itulah kenapa saya buat formula AMC, saya buat rumus AMC untuk apa? Untuk membangun kesadaran bahwa hey, kamu itu pengelola pikiran kamu. Saya adalah pengelola pikiran saya. Dan setiap orang itu punya hak untuk menggunakan pikirannya dengan benar. Tuhan sudah ngasih itu ke Anda, ngasih itu ke setiap manusia. Makanya sangat penting dan sangat butuh sekali setiap manusia untuk belajar AMC. Karena itulah satu-satunya metode untuk mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran. Hari ini tadi saya memberikan kelas AMC ke seorang laki-laki masih muda. Dia dari Sampang. Sampang itu kota di Pulau Madura. Karena saya juga besar di Madura, di Bangkalan, saya tahu ada nama kabupaten namanya Sampang. Jadi ketika tadi saya ngasih kelas,
Saya sambil ngomong-ngomong bahasa Madura gitu ya. Bahasa Madura saya ngomong, saya sedikit ngerti tapi ngomongnya agak susah gitu. Karena saya jarang ngomong bahasa Madura, tapi kalau ngerti saya ngerti. Kemudian tadi Mas ini mengatakan bahwa dulu dia kerja di kapal. Kemudian karena dia sudah menikah, punya anak, rasanya pengen berhenti. Ya, pengen berhenti dan dia memutuskan untuk mencoba bisnis tapi gagal, coba beternak ayam gagal gitu ya. Dan saya bilang bahwa kenapa? Karena Mas masih terbayang-bayang gaji di kapal, kerja di luar sana, sehingga ketika harus membuka bisnis sendiri muncul ketakutan, nanti bulan depan saya harus dapat uang dari mana, bulan ini saya dapat uang dari mana. Sementara kalau sudah kerja di kapal kan sudah settle, oh saya kerja bulan depan dapat uang, dapat gaji. Padahal itu sama saja sebetulnya. Kalau Anda kerja yang sama di bisnis atau di usaha, pasti dapat uang juga bulan depan. Tidak mungkin ada sebuah usaha yang tanpa hasil. Kalau usahanya benar, Anda menggunakan pikiran dengan benar, pasti hasilnya juga benar. Nggak mungkin. Kalau Anda merasa sudah berusaha lalu tidak dapat hasilnya, berarti Anda salah dalam berusahanya, Anda salah dalam berpikirnya. Memang sih kalau bekerja itu Anda nggak perlu banyak harus bagaimana, nggak perlu banyak kreatif, mikir dan sebagainya. Kenapa? Anda sudah kerjanya itu, ya bulan depan dapat gaji. Tapi kalau Anda bisnis sendiri, memang Anda butuh berpikirnya lebih ekstra, lebih banyak belajar lagi, banyak memahami tentang ilmu-ilmu yang lainnya. Tapi kalau Anda usaha sendiri, Anda bisa tentukan sendiri berapa penghasilan Anda, selalu naik gitu kan. Anda bisa di rumah dengan anak istrinya, tentu lebih nyaman. Yang enak lagi sih dua-duanya ya, kerja juga, bisnis juga gitu kan. Yang saya kerjakan, saya juga masih karyawan, saya juga ada usaha sendiri, sehingga bisa dapat double income, dapat multiple income, dan itu membuat jadi lebih banyak penghasilannya daripada satu income. Tentu lebih enak multiple income kan. Nah itulah kenapa kita perlu memanajemen pikiran kita, memanajemen diri kita, supaya apa? Supaya mampu mengambil semua peluang, mengambil semua kesempatan, dan membuat itu menjadi sumber-sumber penghasilan yang lebih besar lagi. Ketika orang itu hanya fokus di satu income saja, ini menurut saya gitu ya, jadi tidak bebas gitu. Karena kalau di sini nanti misalnya ada apa-apa Anda takut gitu ya. Tapi kalau Anda ada multiple income, Anda nyaman-nyaman saja. Dari sini dapat, kanan dapat, depan dapat, semuanya dapat gitu ya. Sesuai dengan di rumusnya sholat duha, dari atas dapat, bawah dapat, kanan dapat, kiri dapat, kanan kiri oke, atas bawah dapat. Itu tergantung bagaimana kita mengelola mindset, mengelola isi pikiran kita. Kalau isi pikirannya sudah berani gitu ya, sudah berani dengan uang, sudah membuka diri dengan banyak peluang, percayalah rezeki itu bisa datang dari manapun juga. Dari gaji bisa, dari bisnis bisa, dari manapun juga. Mas tadi ternyata isi kuisnya masih takut banget sama uang. Nilainya masih sangat-sangat rendah sekali. Ini bukti bahwa ketika seseorang itu punya mindset yang takut sama uang, maka uang pun juga menjauh dari dia. Bukan salah Tuhannya, bukan salah lokasinya, bukan salah bisnisnya. Yang salah adalah isi kepala orang tersebut. Kalau isinya sudah baik, isinya sudah benar, sudah mengkayakan, maka pasti uangnya datang dari arah manapun juga. Kerjakan ini dan pahami. Buat Anda yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya, dan Anda boleh share video ini ke teman-teman Anda supaya kebaikan ini tidak berhenti di Anda saja. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.